Anak-anak, pada video yang lalu kalian telah mempelajari prisma dan tabung. Pada video kali ini kita akan mempelajari bentuk bangun ruang yang lain, yaitu limas. Pernahkah kalian melihat piramida seperti pada gambar yang Bu Guru sajikan berikut ini? Bangun piramida merupakan bangun yang berbentuk limas segi 4. Nah, adakah bangun limas selain limas segi 4? Lalu apa saja sifat-sifat bangun limas? Marilah kita pelajari materi berikut ini. Limas adalah bangun ruang yang memiliki satu sisi alas dan beberapa sisi tegak yang berbentuk segitiga dan saling berpotongan di satu titik. Titik perpotongan dari sisi-sisi tegak tersebut disebut titik puncak. Kalian bisa perhatikan gambar. Sisi yang diberi warna pada gambar dinamakan sisi alas. Sisi lainnya itu dinamakan sisi tegak. Rusuk yang ada pada sisi alas disebut rusuk alas. Sedangkan rusuk yang ada pada sisi tegak disebut rusuk tegak. Tinggi limas adalah jarak antara titik puncak dengan sisi alas. Nah, kemudian nama limas itu disesuaikan dengan bentuk alasnya. Jika sisi alas berbentuk segitiga, maka limas tersebut dinamakan limas segitiga. Jika sisi alasnya berbentuk segi 4, maka limas tersebut dinamakan limas segi 4. Begitu pula jika sisi alasnya berbentuk segi 5, segi 6, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan uraian tadi, maka sifat-sifat limas dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Yang pertama, memiliki sisi alas yang berupa bangun datar segi N, misalnya segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Yang kedua, memiliki sisi tegak yang semuanya berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan semua sisi tegaknya. Dan sifat yang keempat adalah memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dengan sisi alas. Kemudian Bu Guru berikan contoh jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas terdiri atas satu sisi alas dan beberapa sisi tegak. Jumlah sisi tegak tergantung dari jenis limasnya. Nah, berikut ini Bu Guru contohkan beberapa contoh jaring-jaring limas segitiga dan limas segi 4. Bisa kalian amati. Ini merupakan contoh jaring-jaring limas segitiga. Kemudian ini adalah beberapa jaring-jaring limas segi 4. Jaring-jaring limas segitiga dan limas segi 4 tidak hanya yang terlihat pada gambar yang Bu Guru contohkan tadi. Masih ada beberapa bentuk jaring-jaring lainnya. Jenis limas juga tidak hanya limas segitiga dan limas segi 4. Masih ada jenis limas yang lain, yaitu limas segi 5, limas segi 6, dan seterusnya. Kalian bisa mencoba membuat sendiri gambar beberapa jaring-jaring limas yang kalian ketahui. Bangun ruang yang selanjutnya adalah kerucut. Kamu telah mempelajari limas pada materi sebelumnya. Nah, sekarang kamu telah mengetahui bahwa limas itu memiliki satu sisi alas segi N dan beberapa sisi tegak. Nah, sekarang kita berpikir, bagaimana jika sisi alasnya berbentuk lingkaran? Apakah bidang tegaknya tetap berbentuk segitiga? Bangun seperti limas yang sisi alasnya berbentuk lingkaran itu disebut kerucut. Kamu dapat mengetahui pengertian kerucut
sifat-sifat kerucut, jaring-jaring kerucut, cara menentukan luas dan volume kerucut melalui uraian berikut ini. Kerucut adalah limas yang sisi alasnya berbentuk lingkaran. Kalian bisa perhatikan gambar. Sisi tegak pada kerucut merupakan sisi lengkung yang disebut selimut. Selimut kerucut membentuk titik puncak pada ujung kerucut. Jarak antara titik puncak tersebut dengan sisi alas disebut tinggi kerucut. Sifat-sifat kerucut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. 3. Memiliki titik puncak. Dan ciri-ciri yang keempat adalah memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dengan bidang alas. Kemudian untuk jaring-jaring kerucut. Seperti bangun ruang lainnya, kerucut juga memiliki jaring-jaring. Nah, jaring-jaring kerucut ini terdiri atas satu sisi alas berupa lingkaran dan satu sisi lengkung atau selimut. Nah, gambar ini adalah contoh jaring-jaring kerucut. Pada jaring-jaring kerucut, bidang yang berbentuk lingkaran selalu menempel pada sisi lengkung selimut kerucut yang bentuknya mirip dengan segitiga. Sekarang kita akan mempelajari bangun ruang yang disebut bola. Pernahkah kalian bermain atau melihat bola? Dapatkah kamu menyebutkan benda-benda yang berbentuk bola? Dari benda-benda tersebut, dapatkah kamu menjelaskan tentang bola dan sifat-sifatnya? Nah, mari kita pelajari bersama apa itu bangun ruang yang disebut bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya berupa bidang yang melengkung. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Bola itu hanya memiliki satu sisi lengkung. Garis yang melalui titik pusat bola sampai pada titik bidang bola disebut garis tengah bola atau diameter bola. Nah, kemudian berdasarkan uraian tadi, sifat-sifat bola dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Yang pertama, memiliki satu sisi lengkung tertutup. 2. Tidak memiliki bidang datar. 3. Tidak memiliki rusuk. Dan yang keempat, bola itu tidak memiliki titik sudut. Kemudian bola juga tidak memiliki jaring-jaring karena hanya memiliki satu sisi lengkung tertutup. Demikianlah materi yang Bu Guru